mahasiswa dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami di channel Al-Khairat TV yang tetap menayangkan program Matsama yang telah berlangsung dari hari kemarin dan hari ini merupakan hari kedua. Dan kita masih berbincang-bincang dengan narasumber kita, yakni dari perwakilan Puskesmas dan juga perwakilan Kapolsek Bungku Barat. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan ini Pak, bagaimana kemudian tadi kita sudah berbicara masalah apa yang sudah dilakukan ya, kemudian apa itu COVID juga. Nah, bagaimana kemudian mensosialisasikan ini, menyadarkan orang-orang yang masih susah diajak untuk hidup sehat ini Pak. Karena seperti kita tahu di sosmed itu banyak yang masih melanggar ya, banyak yang masih tidak peduli ya. Mungkin berpikir bahwa hal ini jadi biasa-biasa saja ya. Namun panik ketika sudah ada yang kena begitu. Di Morowali ini kemarin ada panik juga ketika sudah ada yang kena begitu. Nah, bagaimana itu Bapak kiatnya untuk bisa, apakah memang ada dari rumah ke rumah atau bagaimana diajak untuk hidup sehat itu? Kan. Baik, kita kembali lagi ya. Jadi kendala yang dihadapi dalam masyarakat itu untuk menyadarkan masyarakat tentang hidup sehat. Kami dari Polsek Bungku Barat, anggota kami ada namanya Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu dia di tiap desa ditugaskan setiap ada permasalahan apapun, Babin Kamtibmas ini melekat di masyarakatnya. Jadi untuk kegiatannya, untuk menyadarkan masyarakat di masa pandemi COVID ini, mereka memberikan himbauan, door to door, datang ke rumah-rumah, memberikan himbauan. Kembali lagi seperti tadi, protokol kesehatan itu dipatuhi. Jadi selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak terlalu penting cukup di rumah saja. Itu tugasnya mereka. Jadi kami dari Polsek selalu bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, dengan pemerintah desa, memberikan sosialisasi himbauan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan itu. Jadi setiap desa itu ada polisinya, Babin Kamtibmas itu yang memberikan himbauan. Kemudian untuk kegiatan patroli di setiap kegiatan apapun, anggota yang melaksanakan patroli itu memberikan himbauan. Mereka menghimbau di setiap masyarakat, ada perkumpulan dimanapun, anak muda kah, orang tua, mereka memberikan himbauan. Sama himbauannya seperti itu, protokol kesehatan. Jadi pada dasarnya kita menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat mulai dari diri sendiri. Jadi untuk menyadarkan masyarakat itulah yang kita lakukan. Sosialisasi tiap hari, tiap kesempatan, setiap ada waktu, kami pun setiap ada pertemuan melakukan sosialisasi itu. Kalau di Morowali sendiri Pak, sudah ada sanksi begitu kalau ada yang tidak pakai masker misalnya keluar? Kalau masih sebatas dianjurkan dan diingatkan dulu? Ya, kalau sanksi untuk saat ini belum ada. Hanya sebatas kita memberikan himbauan. Karena sekarang kan sudah ada peraturan Bupati new normal itu ya, untuk kedepannya kita memberikan sosialisasi, pasti berikutnya akan dilaksanakan seperti itu. Jadi hanya kita mengugah hati masyarakat untuk sadar gitu. Kita menjaga kesehatan bersama, iya, gitu ya, menyadarkan itu yang sulit. Jadi ya tugasnya kita itu saja tadi, memberikan himbauan, datang dari rumah ke rumah setiap ada rapat atau pertemuan, kegiatan apapun itu. Kita selalu siap. Jadi saya rasa itu saja yang ini dari kepolisian, iya. Dari Puskesmas sendiri Bu, bagaimana programnya? Apakah ada penyuluhan atau bagaimana? Silakan Bu. Dan tantangannya apa yang masyarakat? Iya, terima kasih. Kalau kami dari Puskesmas, tentunya dalam masalah COVID, menangani pandemi ini, wabah ini, kita sudah semua punya peranan masing-masing. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolsek. Sehubungan dengan merubah perilaku, karena ini memberikan kesadaran ini adalah pekerjaan yang bukan sangat sulit.
Jadi merubah perilaku itu kalau dalam definisi promosi kesehatan itu ada 3. Mau, tahu, mau, dan mampu. Sekarang kalau kita berbicara mengetahui, saya rasa semua anak-anak, orang tua murid, dewan guru sudah tahu semua apa ini COVID-19, cara penularannya dan cara pencegahannya. Kemudian berbicara kemauan, ya jelas ada kemauan untuk hidup sehat. Tetapi yang sangat sulit ini yang ketiga adalah kemampuan. Ya, kemampuan. Jadi tentunya memakai masker. Memakai masker ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya sangat gampang, mudah didapat, kemudian tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mau memakai masker. Jadi kesadaran. Jadi kalau dari Puskesmas ini menghimbau kepada semua masyarakat itu dengan langkah-langkah. Yang pertama, koordinasi dengan kecamatan, dengan kepolisian, kemudian pemerintah desa. Kemudian kami juga melakukan publikasi setiap ada kegiatan gitu di pasar, kemudian keliling desa, keliling di wilayah kerja UPT Puskesmas Wosu, memakai mobil yang ada pengeras suaranya itu, ya, kemudian disampaikan lewat media sosial, kemudian bidan desa itu dari rumah ke rumah, kemudian untuk kepala-kepala desanya itu kami laksanakan advokasi bagaimana caranya supaya betul-betul penerapan dari kebijakan pemerintah terutama untuk new normal ini, untuk kembali baru tetapi tidak sama seperti semula ini, betul-betul dipatuhi oleh masyarakat. Ya, itu walaupun sebenarnya masih banyak kendala, tetapi kita berharap bahwa jangan kita jadikan kendala itu sebagai alat kita untuk berhenti. Ya, gitu mungkin Pak dari kami. Iya, terima kasih Bu. Jadi itu yang harus adik-adikku di rumah, anak-anakku di rumah dengar ya, bahwa pencegahan itu harus dimulai dari diri sendiri ya gue ya. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Jadi kalau kita cuek saja atau masa bodoh saja, mungkin pada saat ini, tapi suatu saat ada keadaan di mana tidak sengaja kita ada di keadaan itu yang membuat nanti kita panik begitu. Ya, selanjutnya tadi kita sudah bertanya tentang bagaimana sosialisasi, kemudian tantangannya di masyarakat. Dan yang ingin saya tanyakan untuk Ibu Bidan dari Puskesmas, ini pertanyaan masyarakat ini, apa perbedaan PCR test dan swab test itu, Bu? Kemudian bagaimana, maksudnya ada yang swab test yang lama itu ya, kemudian ada yang tes yang cuma berapa jam keluar itu ya, kemudian ya katanya harganya mahal gitu, Bu, atau sudah ada, katanya kemarin ada dari pemerintah sudah ada standar untuk swab test begitu ya. Saya masalah biayanya saya tidak tahu, tapi mungkin dari kesehatan lebih tahu sebagai garda terdepan untuk, atau mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya di Puskesmas kita mengambil keterangan sehat. Mungkin itu saja. Ya, ini terkait masalah pemeriksaan ya, tes. Jadi ini perlu saya luruskan karena kemarin banyak yang yang beredar isu-isu. Jadi ini melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada anak-anakku semua yang di rumah, kemudian orang tua, dewan guru dan semua masyarakat mungkin yang sempat nonton channel ini, bahwa mari kita bijak dalam menanggapi semua informasi berita. Tolong ditanyakan itu pada yang berwenang menjawab, yang punya kapasitas menjawab, sehingga informasi itu betul-betul jelas dan tepat, benar adanya. Mengenai pemeriksaan ini, di pemeriksaan COVID-19 atau penyakit corona ini ada 2. Yang pertama itu kemarin kita pemeriksaan rapid test, ya. Pemeriksaan rapid test ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui tingkat imunitas, bukan untuk mengetahui virus, ya. Itu nanti ini sesuai dengan apa yang saya baca, yang saya dengar juga.
Karena masalah COVID ini kan selalu update setiap hari. Jadi itu kalau kita mau periksa rapid test itu di puskesmas gratis, tidak dibayar, tidak dipungut biaya. Jadi saya rasa semua sudah ada yang ke puskesmas, tapi kalau anak-anak siswa ini jelas belum ada yang pergi periksa karena tidak ada rekomendasi untuk keluar daerah, karena ini diperuntukkan untuk yang melakukan perjalanan. Jadi kalau anak-anak mahasiswa mungkin ya. Jadi kalau mau datang periksa itu di puskesmas gratis, tidak dipungut biaya. Yang penting ada surat keterangan dari kepala desa mengetahui Pak Camat ya. Jadi biasanya di puskesmas itu sebenarnya tidak mempersulit ya. Perlu saya tegaskan di sini tidak mempersulit, tetapi kita harus mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi tidak mesti datang langsung saya mau rapid test. Oh, tidak. Kita harus, karena namanya kita ini kerja di instansi pemerintah, tentunya ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Jadi silakan periksa bawa surat keterangan dari kepala desa, kemudian mengetahui Pak Camat. Jadi dia bukan surat keterangan berbadan sehat ya, tetapi surat keterangan rapid test. Bukan bebas COVID, tapi rapid test ya. Beda dengan swab. Kalau swab itu untuk memeriksa virus ya. Ya, jadi dia pemeriksaannya itu lebih lanjut. Ya, dan kemudian ada tindakan yang lebih spesifikasi yang diambil oleh petugas yang memang betul-betul kompeten untuk mengambil swab dan dikirim ke Palu. Kalau kita di sini Palu dan Makassar itu. Dan untuk masalah biaya sampai sekarang kan kita belum pernah dengar ada masyarakat yang swab test itu dimintai dimintai itu dimintai pemerintah tidak. Itu dan sepanjang yang selama masa pandemi yang ada di Kabupaten Morowali ini itu tidak pernah ada masyarakat secara mandiri itu membayar swab test, tentunya itu dari pemerintah karena yang diambil swab testnya itu yang memang betul-betul diindikasi punya kontak langsung dengan penderita, kemudian ada gejala, dicurigai menderita COVID-19 dengan sebelumnya melakukan perjalanan di tempat yang ada penderita COVID-19 atau secara langsung kontak lama dengan penderita COVID-19 itu. Jadi tolong kita luruskan kalau ada dengar-dengar berita bahwa rapid test di puskesmas itu dibayar, itu bohong ya. Silakan datang ke puskesmas, kami sudah disampaikan oleh Kepala Dinas sekaligus Ketua Gugus COVID-19 Kabupaten Morowali bahwa kalau ada yang masyarakat mau mengambil surat keterangan rapid test segera dikeluarkan tanpa prosedur panjang melalui loket atau unit-unit yang ada di puskesmas, tetapi langsung ke laboratorium, kemudian dari situ dikeluarkan surat keterangan rapidnya gratis, tidak membayar. Oke? Ya, terima kasih Ibu ya. Jadi itu yang perlu diingat, gratis ya. Jangan gratis. Kita selalu percaya dengan yang ada di media ya. Kadang-kadang memang informasi kurang akurat ya. Mungkin terjadi di provinsi lain kemudian diumumkan di sini ya. Dan terima kasih Ibu ya. Dan selanjutnya untuk Bapak Kapolsek ini saya ingin bertanya tentang apa tadi? Keluar. Kalau kita melakukan perjalanan keluar daerah begitu, apakah juga harus ada surat dari kepolisian atau kemudian saya lihat kemarin tuh ada penjagaan di perbatasan begitu ya Pak ya. Nah, apa yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan perjalanan keluar begitu? Misalnya ada siswa kami yang dikirim ke lomba atau bagaimana, yang mungkin selain yang tadi dari puskesmas itu ada keterangan rapid test dan sebagainya. Mungkin dari kepolisian ada juga atau bagaimana Pak? Baiklah, untuk dari kepolisian kami belum memberikan rekomendasi untuk surat jalan. Jadi kalau untuk adik-adik pelajar yang mungkin yang ingin bepergian ke luar daerah, ya kalau macam di Morowali kan nyatakan zona merah. Jadi minimal kalau orang luar datang ke Morowali atau Morowali yang keluar,
minimal dia rapid test seperti itu. Jadi tidak untuk dari kepolisian tidak memberikan izin untuk ya. Pada intinya melengkapi surat-surat dari pihak kesehatan seperti itu. Karena di setiap perbatasan suatu daerah itu ada pemeriksaan yang diminta itu pasti rapid test atau surat keterangan sehat, berbadan sehat itu. Jadi itu saja. Ya. Kemudian Pak, kalau untuk tadi memang tidak ada mengeluarkan Surat keterangan jalan. Ya. Tapi untuk terkait himbauan yang keamanan di masyarakat ini, Pak, kalau sekiranya dari pihak sekolah nanti ada ingin melaksanakan kegiatan tapi hanya beberapa orang, apakah itu kami juga mengirim surat dulu ke Polsek atau tidak, atau berkoordinasi saja dulu? Ya, kalau untuk melaksanakan kegiatan silakan koordinasikan, boleh nanti datang langsung ke kantor koordinasi. Tapi setiap kegiatan untuk saat ini di masa pandemi ini kita membatasi dulu. Iya, memang aturannya dari pemerintah seperti itu. Kita membatasi. Bukan berarti kita tidak mengizinkan, tapi protokol kesehatan kita patuhi, tapi membatasi untuk masyarakat yang hadir di kegiatan tersebut seperti itu. Iya, baik. Dan pemirsa, menarik sekali perbincangan kita ya. Tadi kita sudah dengarkan secara seksama ada penjelasan mengenai rapid test dan swab test dari Ibu dari Puskesmas. Ya, Ibu Bidan, kemudian ada dari Pak Kapolsek tentang hal-hal yang harus diperhatikan kalau mau melakukan perjalanan. Ya, sebenarnya tidak ada, tapi yang penting harus selalu menjaga protokol kesehatan itu supaya selalu dilakukan gitu. Nah, kita akan ke bagian terakhir atau bagian penutup dari acara bincang-bincang pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita kembali beristirahat sejenak. Setelah kita lihat dulu beberapa informasi yang mau lewat ini, jangan kemana-mana.